Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, murid-murid saya dari SMK Malam. Negeri 1 Surabaya. Mohon maaf, kelasnya saya pindah malam hari karena tadi ada keperluan yang sangat mendadak ya. Harusnya sih saya pindah besok, tapi besok kan bertepatan dengan Idul Adha. Waktunya nyatu. Jadi sekarang saja. Oke, sebelum kita mulai ya, saya absen terlebih dahulu. Mau nanti pas saya absen untuk menyalakan kamera ya. Dan juga ini, oke, pertama Nova Alfado, apakah hadir? Hadir, Pak. On cam dong kameranya. Hadir, hadir, Nah, hadir. terus ini Ananda Eka, Hadir, Pak. kamu mengikuti kelas kok gitu? Sopan dah begitu itu, waduh. Di mana kamu itu, Ananda Eka? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Di mana kamu itu? Di masjid, Pak. Waduh. Nah, di masjid kok pakai kaos kamu? Gak sopan. Terus selanjutnya Setio Nur Darmawan, apakah ada? Hadir, Pak. Kak, on cam nggak ini? Waduh. Ya wis nggak apa-apa, langsung saja ya. Kita masuk ke materinya. Kita hari ini membahas tentang fiber optik ya, kabel fiber optik. Ada yang tahu fiber optik itu yang seperti apa? Tidak tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu. Oke, maaf ya. Kita lanjut ke materi tadi. Gimana, ada yang tahu bagaimana sih bentukan dari fiber optik itu? Nova Alfado. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Terus, Ananda Eka apa tahu? Ananda Eka ini kenapa? Mungkin tahlilan paling di masjid. Ya udah, kita langsung masuk saja ke materinya ya. Oke, ini adalah konsep dasar dari jaringan fiber optik ya. Mana, Pak? Agak muncul materinya. Oh iya, maaf, belum saya share screen. Belum, Pak. Belum, Pak. Maaf, sebentar, lupa. Biasa, sudah tua. Apa sudah sih kelihatan? Oke, jadi ini kita menjawab dengan konsep dasar jaringan fiber optik ya. Nah, ini informasi pengertian ya. Teknologi kabel yang menggunakan serat atau kaca dan glass yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED atau yang disebut juga light emitting diode sebagai transmitter ya. Nah, prinsip kerjanya itu sinyal awal yang berbentuk signal elektrik ini pada transmitter itu diubah oleh transducer elektrooptik atau laser dioda ya,
yang menjadi gelombang cahaya yang kemudian ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Pada receiver signal optik itu diubah oleh transducer optoelektronik atau dioda yang menjadi signal elektrik kembali. Nah, ini contohnya, gambarnya ada di sini, di sebelah sini. Apakah terlihat? Lihat Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini adalah struktur-struktur kabel ya. Nah, struktur kabel yang pertama itu core. Nah, yang core ini yang bagian ini yang paling dalam. Apakah terlihat Mas Nova? Terlihat Pak, terlihat. Ya. Jadi core itu merupakan serat kaca yang tipis ya, menjadi media cahaya. Terus kemudian cladding yang berwarna biru ini itu merupakan lapisan luar melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar. Terus yang selanjutnya ada coating, yaitu pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar. Terus track member and outer jacket, yaitu pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core. Terus ini ada kelebihan dan juga kekurangan fiber optik ya. Pertama kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya itu yang pertama itu bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantamkan informasi jarak jauh. Terus biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Terus juga ukurannya kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Terus kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Terus non penghantar, tidak mengalirkan listrik dan percikan api dan tidak berkarat ya. Terus kekurangan fiber optik itu sendiri yaitu instalasi dan maintenance menggunakan tenaga yang ahli. Terus juga komponen FO-nya yang mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih spesifik. Terus juga kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data, maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok secara tajam atau menyudut. Terus yang selanjutnya ada jenis kabel maaf kepencet. Jenis kabel optik ya. Yang pertama ada step index multimode. Gambarnya seperti ini ya. Terus indeksnya ini bias core konstan, diameter core yang besar 50 mm sampai 125 mm sehingga mudah digunakan dalam penyambungan kabel. Terus dampak dari besarnya diameter core menyebabkan dispersi dan hanya baik digunakan untuk data atau informasi dengan kecepatan rendah dan untuk jarak yang relatif dekat. Kemudian selanjutnya ada grade index multimode. Nah, grade multimode itu sendiri itu core kabel ini terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core yang berangsur-angsur turun sampai ke batas core cladding. Akibatnya, depresi waktu membagi mode cahaya yang merambat berkurang sehingga cahaya akan tiba pada waktu yang bersamaan. Terus juga dispersi minimum sehingga baik jika digunakan untuk jarak menengah. Dan juga diameter core-nya antara 30 mm sampai 60 mm ya. Sedangkan diameter cladding-nya 100 mm sampai 150 mm. Merupakan penggabungan fiber single mode dan fiber multimode step index. Terus ini step index single mode ya. Diameternya core lebih kecil 2 sampai 10. Terus core kecil dan gelombang cahaya tunggal dapat mengurangi dispersi yang diakibatkan overlap cahaya. Dan juga cahaya hanya merambat dalam single mode saja, yaitu sejajar dengan sumbu serat optik. Terus bisa digunakan untuk transmisi jarak jauh dan dapat digunakan untuk transmisi data dengan bitrate tinggi
dan bandwidth yang lebar. Nah, selanjutnya ini ada switching layer dalam jaringan fiber optik ya. Dan kita akan membahas tentang ini perangkat layar ini. Yang pertama, perangkat aktif dalam jaringan fiber optik yaitu switch, media converter, OLT atau optical line terminal, ONU or ONT optical network unit, SFP atau small form factor pluggable. Nah, ini perangkat aktifnya. Switch ini media converter, terus OLT yang seperti ini, terus ONU juga yang seperti ini, dan SFP yang seperti ini. Nah, switch sendiri itu bekerja pada layer 2 osi, kemudian VLAN, mode terang, mode access, dan beberapa sudah support layer 3 ya. Sedangkan OLT atau optical line terminal dan ONU optical network unit itu bekerja pada layer 2 osi, OLT sebagai multiplexer dan mengubah elektrik menjadi optik, menyediakan interface antara sistem PON dan service provider, data, video atau voice. Terus ONU adalah CPE dari sistem PON. Terus OLT terdiri dari modul PON dan modul NMS, Network Management System. Terus yang terakhir modul PON terdiri dari PON dan Ethernet or SFP. Nah, seperti ini OLT optical line-nya terminal dan optical network unit ya. Gimana Nova? Apa kelihatan gambar ini? Nova Alfado. Waduh, tidur ini. Ini OLT optical line terminal, modul PON-nya ini, terus modul NMS-nya yang ini, dua ini, terus slot PON-nya yang ini ya, terus port Ethernet, terus slot SFP, terus ini OLT, ini Ethernetnya yang sebenarnya ini yang gambar ini ya, terus PON, terus SFP small form factor pluggable and media convert itu tipenya itu berdasarkan core atau single atau multi. Terus yang kedua tergantung jarak ya, 10 kilo, 20 kilo, 40 kilo, 60 kilo, 80 kilo. Terus SFP ada tape copper dan optik, bandwidth start from 1G sampai 10G ya. Ya, ini contoh small form factor pluggable media converter ya. Nah, ini topologi layar 2 fiber optik. Topologi axial and switch. Nah, ini konfigurasi switch ya, konfigurasi switch BDCOM. Urutan kerjanya itu masuk mode config, terus masuk interface, setting mode, setting VLAN, set deskripsi, kemudian konfigurasi terang. Yang pertama itu config INT G0 or 1, switch port mode terang, switch port terang, VLAN allowed at 10, description test terang and konfigurasi akses. Terus config lagi INT switch port flight 10 description text access. Nah, ini konfigurasi switch TP-Link ya. Urutan kerjanya seperti ini. Yang pertama masuk menu VLAN, kedua masuk port config, ketiga ganti mode port access or terang, keempat masuk VLAN config, kelima create or edit VLAN. Terus konfigurasi OLT ya,
Pertama, autentifikasi ONU by MAC address. Kedua, setiap ONU register akan diberikan ID interface. Terus ketiga, setiap port Ethernet ONU dapat diberikan VLAN yang berbeda-beda. Terus ini konfigurasi OLT. Urutan kerjanya, yang pertama masuk kode config, kedua masuk interface spawn. Nah, tergantung ID dari MAC address tersebut. Ketiga, setting mode VLAN. Keempat, setting deskripsi. Kelima, masuk interface switch uplink. Keenam, setting mode VLAN. Ketujuh, setting deskripsi. Nah, ini sama aja, ini yang setting PONU interface access mode ya. Jadi yang pertama itu config interface EPONU, 3 EPON port 1 CTC VLAN mode translation, terus description test. Terus yang ini setting uplink PON or Ethernet. Yang pertama config, 2 interface, ketiga switch port mode terang, keempat switch port terang VLAN allowed at 10, kelima description uplink PON, 6 interface giga Ethernet, 7 switch port diterang, 8 switch port trans VLAN allowed at 10, 9 description uplink switch. Nah, yang ini yang selanjutnya adalah perencanaan pembangunan jaringan FTTX ya. Nah, ini ODN Optical Description Network atau kabel backbone and kabel fishbone ya. Dan kabel backbone ini kapasitinya itu 48 or 40 24 40, sedangkan kabel fishbone capacity 12 or 30 and 6 or 1T. Ini kombinasi splitter. Kombinasinya splitternya seperti ini ya. Pop vertical line termination, single stage di end. Jadi 1x32 splitter ke akses rumah. Terus di sini ada 64 user ONU, 15 Mbps. Itu stage, terus optical line termination. Dan ini ada perencanaan ya pembangunan FTTX, yaitu membuat table BOQ bill of quantity, terus membuat boundary pada Mapsource atau Google Earth, terus membuat jalur backbone and fishbone, terus membuat table link budget. Nah, ini design mapping. Ini standar simbol design mapping ya, jaringan ya. Yang pertama gambarnya adalah POP, point of presence. Yang kedua ini joint closure or main splitter. Yang ketiga biru ini adalah ODP atau splitter. Yang biru bulat ini pole 7 and 9 master. Yang hitam seperti ini adalah kabel optik 96 core ya. Yang ungu ini 48 core, yang merah 24 core, yang biru 12 core. Nah, ini link budget ya, nanti di sini BOQ ya, bill of quantity ya, seperti ini materialnya, ini itemnya, satuannya, volume, unit price, terus total ya. Kemudian timeline bangunan FTTX. Nah, ini timeline perencanaan bangunan FTTX seperti ini. Terus ini adalah PUP equipment specification ya. Ini OLTT BTM P3616. Terus ini open rack 42U. Ini jebel switch yang BTCOMS 5612. Terus yang ini itu management switch BTOMS 3928GX. Sini optical terminator box. Ini UPS ya, ini UPS 4000 volt 48, dan ini baterainya ya. Terus ini
OTN equipment specification ada joint close tip N-line, LC splitter, ODP, pedestal, terus joint close tab dome, kabel optik ya tipe G652D seperti ini, terus poles and accessories. Nah ini ya, terus customer premise equipment ya. Ini adalah perangkat yang terpasang di CPA, yaitu drop cable to core, round tab G657, fiber outlet, SG adaptor, patch cords, SGSG ya, panjangnya 3 mm, terus optical network unit seperti ini ya. Terus POP ya, point of presence seperti ini bangunannya ya. Bangunannya itu luasnya 2 meter kali 2 meter dan tinggi langitnya itu 2,5 meter. Dinding tembok, bata finishing, Asian and cat, lantai keramik, pintu plat besi 80 kali 180 cm dengan ketebalan plat 2 mm dan ventilasi udara 30 kali 30 cm dengan wire mesh dilapisi kain non woven atau kain filter ya. Terus kompresor outdoor unit yang dipasang steralis. Terus ini mechanical elektriknya ya, kita menggunakan baterai 12 voltnya 4 ya, dan PS dengan kapasitas 4000 watt. Terus baterai dipasang adalah 4 buah baterai 12 volt 100 Ah. Terus AC air conditioning, setiap POP standar dipasang 2 buah AC Panasonic dengan kapasitas masing-masing 1 PK. Terus pengaturan AC or timer untuk masing-masing AC selama 12 jam. Proteksi perangkat POP menggunakan adapter 1 phase N ke 1 WE. Terus ODN Optical Distribution Network. Poles and accessories ya. Ini shield band, dead end, bracket, terus ini buckle ya. Terus ini horizontal, spesifikasi tiang tersebut ini ya, panjang totalnya itu 1L2 nya itu meternya itu T7 nya 7000, T9 9000, sepanjang di atas tanah ya 5800 dan 7200. Bagian L1 diameter 3, terus tebal pipanya T7 nya 3, T9 nya 3, terus panjang section per meter ya 1,2, T9 nya 3. Terus bagian tengah L2 diameter luarnya itu 4 inci ya untuk T7 ya, untuk T9 nya 4 inci juga. Tebal pipa sama-sama 3 mm, terus panjang section sama-sama 6 meter. Terus beban kerja normal yang T7 nya 110 kg, yang T9 nya 140 kg. Dan ini standar pemasangan pool 7, 7 dan 9 meter ya. Pool 9 ini ditanam dengan kedalaman 150 cm, dengan pool 7 meter tanam dengan kedalaman 120 cm dan sisanya di atas permukaan tanah ya. Fondasi beton wire roll panjang 60 cm dengan 40 cm tertanam di dalam tanah dan 20 cm di permukaan tanah. Diameter betonnya itu 20 cm, jarak antar tiang maksimal 80 meter, span 80. Nah ini standar pemasangan joint box dan ODP ya, seperti ini, lihat yang gambar sini. Terus core management, nah ini point of presence POP nya ya, ini backbone, nah saya gimana, apakah kalian semua paham? Nova? Gimana? Murid-muridku, apakah paham? Nova Alfado?
Paham pak? Kamu tadi kemana? Saya panggil kok nggak ada suaranya. Ke toilet pak sebentar. Apa? Toilet kamu berapa jaraknya? Lama banget. Terus temanmu ini kemana? Ananda Eka Kurniawan nih. Tidak tahu. Baik. Nanti materinya itu saya akan kirim ya ke PJ-nya masing-masing untuk dibagikan ke kalian ya, supaya kalian memahami. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah tidak ada penugasan? Penugasannya nanti ini saya kirim saja ya di melewati Google Classroom ya. Oke pak. Sudah masuk Google Classroom semua tak teman-temanmu? Sudah pak, sudah. Baik ya. Saya rasa cukup materi untuk hari ini. Saya kira kalian sudah paham ya. Nanti tugasnya saya kirim ke Google Classroom dan juga materi-materi tadi saya kirim ke PJ ya. Terus apa ada yang tanyakan lagi mengenai dengan tugas atau materi-materi ini? Sudah cukup pak. Baik ya. Saya kira cukup. Itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.